Oke, jadi hari ini gua bakal kupas tuntas semua cara buat naikin penjualan di e-commerce. Tonton video ini sampai habis supaya lu tahu mana metode marketing yang worth it buat waktu dan juga tenaga lu, dan mana metode marketing yang gak worth it sama sekali. Oke, marketing channel yang pertama itu Meta Ads. Ini metode marketing nomor satu kalau lu jualan di e-commerce. Ya gimana enggak, jumlah pengguna IG, pengguna FB, pengguna WA itu total ada berapa juta atau mungkin lebih dari 1 miliar. Meta itu lebih tahu tentang diri lu bahkan dibanding ortu lu sendiri. Makanya nggak aneh kalau iklan Meta itu paling akurat dan paling gampang dikuasain buat pemula. Per video ini dibuat ya, nggak ada lagi metode marketing yang lebih canggih dibandingin Meta Ads. Dan kalau misalnya lu cukup beruntung buat lahir sebelum tahun 1996, yang berarti lu milenial atau mungkin lebih tua, kalau lu misalnya udah kenal Meta Ads ya di era 2010 sampai 2019, dan lu masih belum jadi miliarder atau orang super kaya, berarti lu super duper tolol. Kalau lu umur 20-an di era 2010 sampai 2019 dan ngulik Meta Ads, itu sama beruntungnya kayak lu beli Bitcoin dari sebelum 2017. Jadi buat gua, Meta Ads gua taruh di S tier. Metode marketing kedua yang bakal gua bahas itu YouTube. Di sini konteksnya YouTube organik, bukan iklan YouTube. Video YouTube organik kayak gua gini, umumnya efektifnya itu dipakai buat lu jualan jasa, bukan lu buat jualan produk fisik. Mungkin aja gua mainnya kurang jauh, tapi sejauh yang gua tahu, belum ada brand yang berhasil rutin dapetin orderan dari video YouTube organik. Jadi untuk konten video YouTube organik itu gua taruh di tier E. Metode marketing ketiga yang bakal gue bahas itu SEO. SEO yang gue bahas di sini konteksnya itu bukan SEO di Google, tapi ini SEO di marketplace, yaitu SEO di Shopee atau di TikTok atau di Lazada. Ini artinya lu mengoptimasi judul produk lu supaya kalau orang melakukan search terhadap kata kunci tertentu, produk lu yang muncul di sekitaran paling atas. Optimasi judul produk itu wajib dilakuin sama semua seller, sama semua brand, tapi tetap aja hasilnya nggak bakal maksimal, nggak bakal signifikan selama lu nggak nge-boost produk lu pakai iklan. Jadi ini gua taruh di tier C. Metode marketing keempat yang bakal gua bahas itu konten organik via Twitter atau X. Menurut gua konten di Twitter itu cuma bakal worth it kalau misalnya lu jualan jasa atau produk seputar IT, karena banyak banget anak IT di sana. Tapi karena di video ini yang gua bahas konteksnya adalah metode marketing buat bisnis e-commerce, bisnis produk fisik, jadi Twitter gua taruh di tier F. Metode marketing selanjutnya buat bisnis e-commerce adalah Google Ads. E-commerce luar negeri, terutama yang di Amerika, iklan Google itu udah terbukti efektif banget buat dapetin penjualan. Karena apa? Karena di luar negeri, terutama di Amerika, brand-brand e-commerce itu modelnya direct to consumer, alias mereka bikin website sendiri, pakai aplikasi yang namanya Shopify, mereka bikin website sendiri, jadinya mereka harus beli domain dan semacamnya, dan karena itu juga, Google Ads lebih efektif buat mereka. Beda sama di Indonesia, yang dimana seller-seller e-commerce, brand-brand e-commerce, itu pakai aplikasi marketplace yang udah paket lengkap fiturnya, kayak Shopee atau nggak TikTok Shop. Karena itu, sepengetahuan gua, iklan Google atau Google Ads ini belum terbukti efektif buat brand e-commerce di Indonesia. Gua nggak tahu kedepannya kayak gimana, tapi buat sekarang Google Ads gua taruh di D tier. Metode marketing selanjutnya adalah cold outreach. Kalau lu belum tahu, ini artinya lu nge-DM atau nge-chat WA ke orang-orang yang lu belum kenal, yang belum pernah interaksi sama sekali sama lu. Ini bisa via DM IG, DM akun medsos lain, atau via chat WA. Umumnya dipakai sama orang-orang yang jualan jasa, tapi balik lagi di sini konteksnya adalah jualan produk fisik, dan belum pernah ada bukti bahwa cold outreach itu efektif, jadi gua taruh di F tier. Metode marketing selanjutnya adalah warm outreach. Ini artinya lu DM atau chat WA ke orang-orang yang udah pernah interaksi sama brand lu atau sama diri lu sendiri. Jadi mereka udah kenal lu, mereka udah ada kepercayaan ke lu, entah sedikit ataupun banyak. Kalau lu jualan jasa, ini salah satu metode marketing yang paling efektif yang bakal jadi andalan lu. Tapi karena di video ini konteksnya untuk jualan produk fisik, warm outreach itu menurut gua kurang efektif. Wali, kalau lu mau bawa produk fisik lu ke distributor retail besar di Indonesia, atau lu jualan produk lu dalam bentuk grosiran, warm outreach bisa jadi efektif. Jadi warm outreach gua taruh di C tier. Metode marketing selanjutnya adalah konten organik via Instagram. Bagus buat ningkatin brand awareness, tapi perlu waktu dan juga effort yang banyak. Jauh lebih banyak dibandingin lu langsung aja pasang iklan di IG. Karena yang namanya organik, kalau organik kan lu nggak ngeluarin duit sama sekali. Sedangkan kalau misalnya lu pasang iklan di IG kan lu keluarin duit. Makanya kalau ngiklan itu jauh lebih gampang dapetin penjualannya dibanding kalau lu all in di konten organik. Lagian kalau lu mau ningkatin awareness buat produk lu, mendingan lu langsung bayar aja KOL atau influencer. Nggak perlu capek-capek
buat konten organik IG. Kecuali kalau lu udah ada dana lebih buat ngegaji satu orang buat jadi konten kreator yang megang akun IG dari brand lu. Jadi konten organik IG gua taruh di D tier. Metode marketing selanjutnya yang bakal gua bahas itu pakai influencer atau KOL. Ini lu udah tahu lah ya, intinya lu bayar orang-orang yang punya followers 10.000 lebih, yang punya followers tinggi buat ngepromosiin produk lu. Tujuan utamanya ini buat ningkatin awareness. Tujuan utama dari pakai jasa influencer atau KOL buat nge-endorse produk lu adalah untuk ningkatin awareness, bukan penjualan. Kalau lu mau ningkatin penjualan, itu lu pakai iklan dan pakai affiliates. Tapi kalau lu mau ningkatin awareness supaya banyak orang tahu keberadaan produk lu dan apa yang lu jual, ya pakai jasa influencer. Tapi marketing pakai jasa influencer atau KOL ini bisa jadi resikonya tinggi. Misalnya lu udah bayar mahal, tapi mungkin antara konten kreator yang salah atau brief dari lu yang kurang jelas, itu berarti lu bisa rugi uang banyak. Karena beda sama iklan, kalau iklan kan lu jelas, lu misalnya hari ini ngeluarin 50.000, terus hasilnya penjualannya berapa gitu, jelas keukur. Sedangkan kalau influencer atau KOL itu tujuan utamanya kan bukan buat nyiptain penjualan hari itu juga, tapi tujuan utamanya ningkatin awareness. Jadi yang diukur itu engagement videonya, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang like, berapa banyak yang lihat. Jadi cuan hasil investasi lu ke influencer itu nggak bisa langsung kelihatan hari itu juga. Makanya gua ngomong, influencer marketing itu high risk, high reward. Kalau lu udah ada dana lebih, sangat-sangat worth it. Jadi gua taruh di tier A. Metode marketing selanjutnya yang bakal gua bahas itu affiliates. Affiliate Shopee, affiliates TikTok. Menurut gua, sistem affiliates ini sistem marketing yang paling adil di sejarah manusia. Karena jelas ukurannya, yaitu konten kreator bikin konten, dan dia cuma bakal dapat uang berdasarkan jumlah penjualan yang diciptain sama kontennya. Jadi benar-benar adil dari sisi penjualnya, benar-benar adil juga dari sisi konten kreatornya. Dan semua orang, siapapun itu, selama mereka punya HP dan juga punya modal buat beli barangnya, atau misalnya dapetin izin buat dapetin sampel gratis, bisa bikin konten, bisa jadi affiliates. Sistem affiliates tuh ibarat lu punya kumpulan karyawan yang posisinya sales, tapi jumlahnya ada ribuan gitu. Dan yang lu perluin ya cuma tinggal kasih komisi aja. Makanya itu, profit margin yang tinggi itu penting supaya lu bisa kasih komisi yang tinggi juga buat affiliates lu. Kalau komisi yang lu tawarin tinggi, banyak affiliates yang tertarik promosiin produk lu, makin gampang buat naikin penjualan lu. Sesimpel itu. Affiliates marketing gua taruh di tier S. Marketing channel selanjutnya yang bakal gua bahas itu iklan TikTok. Cara marketing via TikTok Ads itu masih mirip sama Meta Ads, tapi bedanya kalau TikTok Ads dia itu lebih ngutamain konten dari affiliates dibanding konten buatan lu sendiri. Paling kekurangannya dari TikTok Ads itu kan pengguna TikTok kan masih jauh lebih sedikit dibandingin pengguna aplikasi-aplikasi Meta. Dan TikTok juga baru populernya kan dari zaman 2020, sedangkan kalau aplikasi-aplikasi Meta kayak IG, WA, FB kan itu kita udah pakai dari zaman dulu banget. Bahkan kalau FB dari sebelum 2015 juga udah populer. Makanya itu, algoritma dari iklan Meta itu jauh lebih canggih, jauh lebih akurat dibandingin misalnya iklan TikTok. Tapi kalaupun begitu, kalau misalnya lu jualan di TikTok Shop, sistem affiliates dan juga TikTok Ads itu wajib banget. Lu bisa nge-boost konten affiliates lu pakai TikTok Ads, lu juga bisa nge-boost konten-konten influencer lu pakai TikTok Ads, lu juga bisa bikin konten sendiri dan di-boost pakai TikTok Ads. Ya intinya walaupun belum secanggih Meta Ads, tapi intinya TikTok Ads itu nggak kalah jauh sama Meta Ads. Jadi TikTok Ads gua taruh di tier A. Metode marketing selanjutnya yang bakal gua bahas itu ganti landing page. Landing page adalah halaman yang lu arahin untuk pembeli lu ketika mereka klik iklan atau konten lu. Jadi misal lu pasang iklan di Meta atau di TikTok, setelah mereka klik link yang ada di iklan lu, itu mereka diarahinnya ke halaman apa? Apakah itu halaman produk lu, atau halaman toko lu, atau ya website lu, atau bisa juga diarahin langsung ke WA lu. Intinya setelah mereka klik iklan itu diarahinnya kemana? Itu namanya landing page. Dan landing page ini sangat-sangat mempengaruhi konversi penjualan lu. Jadi misal lu pasang iklan, ada 1.000 orang yang lihat iklan lu, terus ada 100 orang yang klik link di iklan lu, setelah itu mereka ke landing page lu. Nah dari 100 orang yang ngunjungi landing page lu, itu berapa orang yang jadi beli? Kalau misalnya angkanya itu di atas 2%, di atas 3%, di atas 4%, itu artinya landing page lu itu konversinya udah bagus, gak usah diganti, gak usah diapa-apain. Tapi kalau ternyata konversinya itu di bawah 2% atau bahkan di bawah 1%, berarti ada masalah sama landing page lu harus ganti di sini. Artinya misalnya kalau selama ini landing page lu itu ke halaman produk lu, coba lu lihat di halaman produk lu apakah judulnya yang kurang bagus, apakah fotonya, apakah videonya, atau harganya yang kurang kompetitif, atau lu rombak semuanya. Jadi dari orang yang klik konten iklan lu, biasa lu arahin langsung ke link produk lu, tapi kali ini misalnya lu langsung arahinnya ke WA. Itu contoh dari kegiatan ganti landing page. Rutin improve konten iklan lu
dan juga rutin improve landing page lu, itu udah cukup buat naikin penjualan bisnis lu dari nol sampai omset miliaran per bulan. Jadi karena urusan landing page ini bener-bener penting banget, gua taruh di tier S. Metode marketing terakhir yang bakal gua bahas itu ganti produk yang lu jual. Ini solusi terakhir kalau produk lu pada dasarnya memang susah laku, atau pada dasarnya industri dari produk lu itu kurang ada pembelinya, kurang banyak minatnya, minim daya konsumsinya, atau minim kompetitor, atau profit margin yang lu bisa dapetin dengan jualan produk lu yang sekarang itu di bawah 70% kalau mau laku. Nah kalau kayak gitu ya solusinya udah pasti ganti produk yang dijual. Karena percuma kalau misalnya lu pakai metode marketing apapun, kalau dari awal margin lu itu kurang bagus, kalau dari awal market lu itu kurang kompetitor, yang artinya marketnya memang dari awal nggak menarik, daya belinya kurang, ya nggak bakal ketolong gitu. Lu mau bikin 1000 konten iklan, lu mau kerja sama 1 miliar affiliates di bumi gitu, kalau produk lu memang jelek, memang marketnya juga jelek, ya nggak bakal ketolong. Produk itu tetap jadi dasar dari segalanya. Tapi produk yang benar-benar bagus, market yang benar-benar bagus, benar-benar kaya juga nggak bakal ada gunanya sama sekali kalau konten iklan lu atau affiliates lu itu kurang jago juga. Jadi yang namanya produk, namanya marketing itu dua-duanya super penting. Jadi ganti produk yang dijual itu gua taruh di tier S. Oke, jadi gua rangkum metode-metode marketing yang paling efektif, paling worth it buat waktu dan tenaga lu. Yang pertama itu Meta Ads. Yang kedua, affiliates, affiliate Shopee, affiliates TikTok. Yang ketiga, rutin ganti atau improve landing page lu. Yang keempat, ganti produk yang dijual atau tambah produk yang dijual. Kalau misalnya penjualan lu stuck, kalau misalnya lu udah ngelakuin, menurut lu segala cara udah lu lakuin tapi tetap gak laku-laku. Selanjutnya itu influencer atau KOL marketing. Habis itu lu pasang TikTok ads. Metode marketing yang lain yang bisa lu lakuin tapi bener-bener gak bakal ngubah nasib lu banget itu ganti judul produk lu, improve judul produk lu, sama warm outreach alias DM atau WA orang-orang yang lu kenal. Sedangkan di luar tier S, A, B, C ini, sisanya itu metode-metode marketing yang gak wajib-wajib amat. Jadi kalau lu jalanin oke, fine, bagus, tapi jangan habisin waktu dan tenaga lu buat metode-metode marketing yang ada di tier D, E, dan F ini. Mending lu fokusin waktu dan tenaga lu dan tim lu itu untuk ngerjain metode-metode marketing yang ada di tier S, A, dan C. Oke, jadi segitu aja ya pingan gua hari ini. Semoga berguna. Kalau berguna jangan lupa like dan subscribe karena kedepannya gua bakal bahas lebih banyak lagi pelajaran terkait bisnis e-commerce. Jadi see you di pelajaran selanjutnya.